Kembali di Kompas Petang, Saudara. Anggota DPR mendapat kenaikan tunjangan. Tunjangan untuk beras dan transportasi naik. Mereka juga mendapatkan tunjangan rumah dinas. Total anggota Dewan bisa membawa pulang 70 juta rupiah per bulan. Publik ramai membicarakan naiknya tunjangan anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR RI yang menegaskan gaji pokok anggota Dewan periode 2024-2029 tidak naik, sekitar 7 juta rupiah. Yang naik adalah komponen tunjangan seperti beras hingga transportasi. Dengan tambahan ini, total pendapatan bersih anggota DPR per bulan sekitar 70 juta rupiah. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Sejumlah tunjangan anggota Dewan yang naik, yakni tunjangan beras dari yang semula 10 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah per bulan. Lalu ada pula kenaikan tunjangan BBM dari yang semula 4 hingga 5 juta rupiah per bulan menjadi 7 juta rupiah per bulan. Berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010, anggota DPR juga sebelumnya sudah mendapatkan sejumlah tunjangan di luar gaji pokok. Antara lain tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan, tunjangan suami atau istri sebesar 420 ribu rupiah per bulan, lalu tunjangan anak sebesar 168 ribu rupiah per bulan. Selain itu, ada pula tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah per bulan, lalu tunjangan komunikasi sebesar 15.554 ribu rupiah per bulan, dan tunjangan kehormatan sebesar 5.580 ribu rupiah per bulan. Yang juga jadi perhatian publik adalah uang tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta rupiah. Anggota DPR sekarang tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas seperti periode sebelumnya. Namun sebagai gantinya mereka mendapat tunjangan rumah jabatan anggota. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan pemberian tunjangan 50 juta rupiah lebih baik dan efisien daripada mendapat fasilitas rumah dinas. Menurutnya, laporan dan penghitungan dari Setjen DPR, biaya pemeliharaan rumah dinas per tahun jika ditotal bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Jauh lebih mahal daripada memberikan tunjangan cash 50 juta rupiah. Kasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang kasih masukan lebih baik dikasih tunjangan tunai, di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu. Cuman ngurusin rumah jabatan DPR. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menyebut, kenaikan tunjangan anggota DPR melukai perasaan publik karena di saat yang bersamaan masih banyak warga yang miskin dan kesulitan mendapat pekerjaan. Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran, kenaikan tunjangan ini malah menambah beban negara. Yang kedua tentu saja adalah soal di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, di tengah pengetatan anggaran yang terjadi di mana-mana, tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada yang mulia anggota Dewan dalam banyak hal ini mengkonfirmasi betapa ada disparitas yang cukup jauh antara pendapatan yang dimiliki oleh anggota Dewan dengan rakyat yang ada di bawah.
Naiknya tunjangan anggota dewan juga diprotes warga. Mereka menilai kenaikan tunjangan ini tidak sebanding dengan kinerja DPR. Ya gitu. Mungkin kalau bisa dibarengin dengan kerja nyatanya gitu di sekalian dijabarin. Jadi pas berita ada angka itu muncul, harusnya mereka juga sambil ini portofolio kita gitu. Jadi kan misalnya kita bisa lebih percaya gitu kalau misalnya ada bukti kerja nyatanya juga gitu. Karena kan emang angkanya jauh banget. Menurut saya perlu dipertimbangkan atau dikaji ulang ya, apakah memang sepenting itu untuk memberi tunjangan rumah dengan gaji yang itu tadi lebih dari UMR dalam sehari mungkin ya, gitu sih. Harus ada indikator yang jelas, khususnya dalam fungsi legislasi, sehingga masyarakat bisa menilai kerja-kerja wakil rakyat sebelum mereka mendapat berbagai tunjangan. Tim Liputan, Kompas TV. Pendapatan anggota DPR RI menjadi sorotan sebab jumlahnya mengalami kenaikan karena mereka kini mendapatkan kenaikan tunjangan beras dan transportasi serta tunjangan rumah dinas. Total anggota dewan mendapatkan 70 juta rupiah per bulan. Seberapa penting menaikkan tunjangan di tengah efisiensi saat ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua PBHI Julius Ibrani dan juga Pak Toto Daryanto, anggota DPR RI dari fraksi PAN. Selamat petang Bapak-Bapak, Mas Julius dan Pak Toto. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, selamat Mas Juno. Ya, Selamat petang. Saya ke Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, ini sebenarnya apa alasannya? Karena menjadi sorotan, terutama tadi ada tunjangan yang sebesar 50 juta rupiah, lalu bensin ada juga 7 juta rupiah, listrik 7,7 juta rupiah, dan ini bagi 580 anggota DPR, Pak Toto. Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Sahroni ya, bahwa tunjangan perumahan itu sebetulnya kalau dihitung berdasarkan pembiayaan perawatan rumah dinas dan lain-lain itu jauh lebih efisien, lebih murah gitu. Nah, dan sebenarnya ini isu tunjangan ini saya tidak tahu ya kok bisa tiba-tiba mencuat di tengah masyarakat ya. Padahal sebenarnya tidak ada sesuatu yang berubah secara signifikan. Halo? Ya, silakan. Halo, Pak Toto. ini. Masih terhubung. Ya. Jadi itu yang kami agak heran mengapa ini terjadi berita yang heboh mengenai kenaikan tunjangan yang tadi sudah disebutkan itu juga jumlahnya tidak seberapa ya. Sementara yang rumah itu kan memang itu sudah sejak awal pelantikan kita nggak dapat rumah dan ada tunjangan. Nah, kalau dihitung-hitung berdasarkan pengeluaran para anggota dewan, sebenarnya apa yang didapat DPR dari seluruh tunjangan-tunjangan itu rasanya juga belum terlalu memadai sebenarnya. Walaupun ini menjadi introspeksi bagi kami untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memang sebaiknya anggota dewan meningkatkan kinerjanya. Ya. Supaya tidak dimasalahkan oleh konstituennya. Tapi Pak Toto begini. Saya kira Pak Toto begini. Itu kan. Ya. Kami tangkap. Pak Toto begini. Artinya ini lebih efisiensi dibandingkan harus mendapatkan maintenance perawatan terhadap rumah dinas yang diberikan kepada anggota DPR. Namun apakah sudah ada audit seberapa layak, tidak layaknya untuk rumah dinas bagi anggota DPR yang berada di Kalibata dan juga di pos pengumben Ulu Jami? Apakah sudah ada audit dan juga berdasarkan Pak Sekjen bahwa perawatan bagi satu rumah dinas itu sekitar 25 juta per tahun atau 2 juta per bulan? Saya tidak tahu apakah itu sudah ada audit, tapi berdasarkan keterangan dari rekan saya tadi, dari Komisi 3, Pak Sahroni ya, itu yang menyampaikan ada data yang beliau temui seperti itu, yang tadi sudah diungkapkan. Jadi ya kita sejauh ini percaya dengan itu. Tapi kalau mau dilakukan audit, saya kira juga baik juga. Tapi kalau dikatakan perawatan 25 juta setahun, menurut saya nggak masuk akal itu, Mas. nggak mungkin lah, perawatannya itu mahal itu. Baik.
Baik. Ya. Lalu kita akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Mas Julius. Mas Julius, seperti apa sebenarnya apa yang terbesit di pikiran Anda di tengah efisiensi, di bawah tekanan ekonomi saat ini bahwa ada tunjangan-tunjangan yang istimewa bagi anggota DPR yang bisa dikatakan kalau di jumlah total bisa hampir 100 juta rupiah per bulan. Tapi jawabannya nanti dulu hanya di Kompas Petang usai jeda. Coca-Cola Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho. Do. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white Coca-Cola Sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee. Rendah gula. Nyaman diminum. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Stay cool saat aktif seharian. Aku pakai Nuvo Family Cool Protect dengan formula triple antibakterial plus ekstrak mentol dan mint. Stay cool dan terlindungi 24/7. Nuvo Family Cool Protect, stay cool 24/7. makan apa, Pak? Gigi palsuku. Mau nasi uduk? Kacang dan ikan terinya keras, tanpa Poliden nggak bisa. Poliden perekat gigi palsu. Gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam. Dan mencegah terselipnya sisa makanan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Luwak white Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Kembali di Kompas Petang, kembali membahas terkait dengan tunjangan yang diterima oleh wakil rakyat, dan saat ini kami membahas dengan Pak Toto Sudaryanto dari anggota DPR fraksi PAN dan juga Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI. Namun kami kembali ke Pak Toto. Pak Toto, sebenarnya tunjangan ini sudah diterima dan juga benarkah ada koreksi terkait dengan besaran tunjangan, terutama tunjangan beras? Maksudnya koreksi yang disebut kenaikan itu ya? Ya, betul Pak Toto, silakan. Kami tidak tahu mekanisme apa yang dilakukan, tapi yang disebut koreksi itu pun juga sebenarnya jumlahnya tidak signifikan ya. Jadi dan bagi anggota DPR sebetulnya tidak pernah juga ada keinginan, ada permintaan untuk dinaikkan tunjangannya, kita juga tidak pernah ada. Jadi andaikan anggaran itu tetap seperti sebelumnya, kita juga
Artinya revisinya tidak koreksi dari tunjangan itu juga tidak begitu signifikan dan juga saat ini proses penerimaan juga sudah diketahui oleh pihak anggota dewan sendiri ya Pak ya? Ya, saya kira setiap anggota dewan menerima sesuai dengan yang dianggap. Baik, kami ke Mas Julius. Mas Julius, seperti apa sebenarnya pandangan Anda bahwa di tengah kebijakan efisiensi dan kemudian situasi ekonomi saat ini adanya pemberian tunjangan bagi anggota dewan atau wakil rakyat? Yang pertama kami lihat di sini ada satu kebijakan yang menentang realita dan juga program pembangunan dari negara, bukan hanya pemerintah gitu ya. Kita tahu bahwa Menteri Sri Mulyani sedang berjuang keras bagaimana mencatatkan gitu ya target penerimaan negara lewat pajak dan segala macamnya, di mana rakyatlah yang paling banyak dibebankan terhadap kenaikan pajak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dihadapkan juga pada posisi keuangan negara yang banyak dirampok lewat kasus-kasus dugaan korupsi hingga ratusan triliun dan segala macam yang ditangani oleh Kejaksaan Agung gitu. Nah, yang ketiga, situasi investasi, situasi ekonomi, situasi bisnis sampai ke level ekonomi real yang saat ini dalam kondisi terpuruk. Jadi saya pikir kalau ada kenaikan sedikit pun saja, Rp1 pun saja, sebetulnya bukan soal nilai, Mas Juno. Jadi soal Rp1 kenaikan saja itu sudah bertentangan dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, itu yang saya katakan tadi, itu tidak bijaksana dan tidak dapat dibenarkan. Jadi kalau dalam konteks keuangan negara kita sedang menghadapi penghematan, kita sedang menghadapi satu mekanisme efisiensi, maka seluruhnya harus kena gitu. Tetapi ketika kita ada satu DPR yang mengalami kenaikan meskipun dia tunjangan, itu menjadi pertanyaan besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini bukan soal sikap sensitivitas dan segala macam. Ini sangat kalkulatif dan ini sangat matematis gitu ya. Ketika uang negara minim lalu terjadi penambahan pengeluaran, pertanyaannya siapa yang menanggung? Di saat misalnya pejabat-pejabat negara itu kan nggak ada yang menanggung pajak selain daripada transaksi-transaksi pembelian harian lewat mekanisme PPN 11%. Maka yang menanggung ini adalah rakyat, tentu akan rakyat. Maka di situ ada penambahan beban rakyat selama terjadi kenaikan gitu ya. Kalau tidak terjadi kenaikan, maka struggling perjuangan dengan kondisi sekarang saja itu sudah berat gitu. Lalu ditambah. Nah, ini yang saya katakan bahwa mau kinerja DPR seperti apapun, mau bagus, mau buruk, mau kemudian produktif dalam hal legislasi atau tidak, mekanisme kenaikan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan kondisi keuangan negara saat ini yang menghimpit rakyat lewat pajaknya. Nah, ini saya pikir para anggota DPR yang mulia, para wakil rakyat yang mulia ini harus bersikap tegas dan ini mekanisme yang selalu terjadi ketika selesai pemilihan umum legislatif. 2015 pernah terjadi. Silakan dan langsung ditanggapi oleh juga. Pak Toto. Pak Toto, gimana bahwa ada terkait dengan besarnya juga angka tunjangan dan juga tidak berkait atau tidak sesuai dengan kebijakan efisiensi yang tengah berjalan saat ini? Ya, tadi sudah dikatakan kan sebenarnya jumlah kenaikan itu tidak besar, walaupun tadi dipersoalkan oleh Mas Julius seberapapun besarnya karena ada kenaikan itu dianggap mencederai lah dari program pembangunan atau membebani masyarakat kita ya. Ya, jadi ya tentu sebagai anggota DPR kita selalu mendengar aspirasi dari masyarakat itu dan mudah-mudahan ini juga didengar oleh teman-teman para anggota dewan yang bertugas dalam menyusun anggaran untuk DPR itu. Baik, terakhir untuk Mas Julius. Ya, baik Mas Julius, untuk terakhir bahwa saat ini sebenarnya apa mekanismenya terkait dengan koreksi atau merevisi atau membatalkan proses tunjangan ini, apakah mungkin? Sangat dimungkinkan, amat sangat dimungkinkan. Kesekjenan itu harus menunduk pada kebijakan keuangan negara di tangan Menteri Keuangan. Harus realistis pada situasi keuangan dan perpajakan saat ini dan kondisi keekonomian kita apakah mampu memenuhi itu semua. Jadi saya pikir wakil rakyat harus mewakili kondisi rakyat. Kita percaya penuh wakil rakyat akan mengikuti penderitaan rakyat yang saat ini dibebani oleh banyak pajak dan berusaha untuk
survive dalam kondisi ekonomi yang begitu sulit. Gitu Mas Juno. Baik, terima kasih atas perspektifnya Mas Julius Ya, Ibrani, kita Ketua. paham ya. Baik. Jadi Mas, halo. Ya, Kita silakan paham dengan- singkat saja Pak Toto, silakan. Ya, artinya kami semua paham dengan penjelasan Mas Julius tadi, dan ya kita serahkan penuhnya kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan. Baik, terima kasih. Atas semua masukan. Baik, terima kasih Pak Toto Daryanto telah bersama kami, anggota DPR dari fraksi PAN, dan juga Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang.